Apa hukumnya ngefans dengan ustadz padahal saya sudah punya suami? Ini perlu dirincikan, ngefans apa dulu? Kalau yang dimaksud adalah kajiannya, kajian penyampaian ilmunya, nggak ada masalah. Tapi kalau fisiknya jangan. Nggak boleh. Semua muslimah kalau sudah menikah, suamiku adalah rajaku. Sudah selesai. Nggak ada lagi, haram, tidak ada poliandri. Ya, nggak ada. Hah? Tidak boleh. Ya. Kalau cuma pelajaran yang disampaikan, nggak ada masalah. Ya, ilmunya itu nggak ada masalah. Mungkin penampilan lalu kemudian berharap suaminya bisa, itu mungkin umum. Tapi kalau sudah menyukai, akhirnya beralih sukanya dari suami kepada orang lain, ini nggak boleh. Hukumnya haram dalam Islam, tidak boleh sama sekali. Karena tidak ada poliandri kan gitu. Kalau poligami boleh laki-laki. Ya, pembelaan kepada sama jenis saya. Jika kita menahan buang angin ketika sholat dan angin tersebut masuk lagi. Apakah sholat kita batal? Gitu. Sesuatu yang belum keluar dari tubuh kita masih dianggap bagian dari tubuh. Saya kasih contoh. Kan meminum darah haram ya? Sudah kita bahas yang lalu kan? Tapi kalau gusi antum berdarah, kemudian ketelan, haram nggak? Kenapa tidak? Hah? Nah, sudah pintar. Karena belum keluar dari tubuh. Jadi kalau masih dalam mulut, ini masih dianggap bagian dari tubuh kita. Sama dengan angin tadi. Belum keluar, antum merasa kayak masuk kembali kan? Nah itu berarti memang belum keluar. Berarti bagian dari tubuh. Gitu kan? Hanya saja teman-teman sekalian ada larangan untuk sholat kalau kebelet, kencing atau buang air besar. Masuk dalamnya adalah buang angin. Kalau antum merasa nggak enak mau buang air itu jangan sampai sholat, nggak boleh, ada larangan. Nabi SAW melarang seseorang muslim untuk sholat dengan menahan dua keburukan. Maksudnya buang air besar dan buang air kecil. Allahu a'lam. Terkait olahraga dan keluarga, saya senang bersepak bola, namun istri saya selalu ngambek dan kesal tiap kali saya bermain bola, padahal hanya 1 kali seminggu. Dan kalau istri saya ngambek, dia selalu minta dipulangkan ke orang tuanya. Sebentar, ada lagi lanjutannya. Atau saya disuruh cari istri lain. Bagaimana hukumnya tentang hal itu Ustaz? Mohon nasihatnya karena kebetulan istri saya juga hadir. La haula. Tapi kalau yang kedua mungkin senang suaminya. Suruh cari istri lain gitu. Kira-kira kalau tiba-tiba suaminya nikah lagi gimana nih? Akhirnya dia bilang, coba dari dulu saya suruh main bola saja. Bagi supir bus antar kota saat puasa dan sholat, apakah mendapat keringanan hukum seperti musafir? Doakan supaya saya dimudahkan jodohnya. Kalau tanya tentang supir saja. Harus selip jodoh ini. Kasihan betul bujang-bujang. Baiklah, mudah-mudahan menikah cepat. Aminnya Masya Allah. Kalau seseorang itu sudah rutin menjadi sebuah kebiasaannya, dia bukan musafir lagi sebenarnya. Hari ini berangkat, besok berangkat, bolak-balik, itu sudah bukan musafir dia. Karena jalur rutinnya dianggap sudah tidak safar lagi. Sama dengan dia mukim di antara dua perjalanan itu, ya. Jadi sebaiknya dia sudah tidak mengambil hukum musafir. Karena musafir itu memang orang yang datang, dia balik, belum tentu dia kembali lagi. Allahu alam kapan dia kembali. Tapi kalau sudah begini, yang setahu saya sudah tidak dianggap lagi musafir. Ya, tetap dia sholat. Mungkin ya kalau sholat memang dia khawatir nggak bisa dia berhenti, lalu dia jamak di perjalanan mungkin masih bisa. Tapi kalau batal puasa saya sarankan tidak usah. Ustaz, Anda pernah mimpi dijegal syaitan yang menyerupai sapam. Menyerupai sapam komplek rumah ana
yang berusaha menjegal anak sholat subuh. Dan beberapa hari kemudian satpam tersebut ternyata meninggal dunia. Apakah itu perbuatan syaitan? Tentu saja, ya. Ini kan mimpi. Syaitan memang begitu. Bisa saja, apalagi sholat subuh. Memang sholat subuh itu kata kunci. Kalau kita dibuat takut-takut sholat subuh itu berarti dari syaitan memang. Karena memang dia tahu kalau sholat subuh kita nggak bisa ganggu kita. Seharian sampai besok subuh lagi ya, dijamin. Besok sholat lagi, dijamin lagi sampai subuh, nggak bisa diganggu sama dia. Bisa saja, tapi kalau masalah satpam itu meninggal dunia beberapa hari kemudian itu karena ajal, nggak ada hubungannya sama mimpi Anda, gitu kan. Saya punya teman dari kalangan kafir yang sampai sekarang belum terima dan memaafkan atas kesalahan saya. Bahkan dia jelas-jelas memutus pertemanan. Dan setiap ketemu matanya selalu nantangin untuk berkelahi. Apakah saya harus berkelahi? Karena saya emosi tiap ketemu dia. Nantangin terus, dan kalau saya berkelahi apakah itu termasuk jihad? Apabila saya terbunuh apakah saya mati syahid? Untung bertanya ini. Kalau dia nggak tanya bisa bahaya. Atau salah orang dia bertanya betul-betul besok dibunuh sih. Baik teman-teman sekalian, saya tadi sudah bilang kalau orang kafir pun tidak boleh kita berbuat salah, dan kita harus fair. Kalau kita benar, ya sudah kita maafkan. Walaupun dia belum minta maaf sudah selesai. Kalau dia jaga jarak kita jaga jarak. Tapi kalau seandainya dia yang benar, kita minta maaf. Seperti sini dikatakan saya punya kesalahan dan saya sudah minta maaf, ya sudah kita minta maaf. Masalah dia belum maafkan, memang dalam Islam saya bilang tadi ulama mengatakan kita harus cari ridhonya. Ada perbedaan antara kafir zimmi dan kafir harbi. Kafir zimmi hukumnya sama karena dia penduduk wilayah bersama muslimin. Harus kita kembalikan haknya. Misal, tidak cukup teman-teman karena kita muslim, kemudian kita pernah mengambil hak orang lain lalu kita bilang maafin saya tapi kita tidak kembalikan. Misal kita ambil motornya, mobilnya tidak kita kembalikan lalu dia marah. Lalu kita anggap ini adalah tantangan, kalau dia marah, wajar orang marah, mobilnya diambil. Atau apalah diambil gitu kan. Maka ini kita harus cari tahu. Kalau misal betul-betul tidak ada urusan sama sekali, jadi cuma sekedar mungkin dia taruh teh di mejanya kita kesentuh tumpah, lalu kemudian kita minta maaf, ternyata dia tantangin berantem misalnya. Nah ini kesalahan dia, nggak boleh nih, laporin. Nggak usah berkelahi dulu ya. Tapi di sini kita laporin kepada atasan, laporin kepada semua, jaga jarak dengan dia. Tapi kalau misal dia mulai mukul duluan ya itu lain. Kita membela kehormatan, beda ini hukumnya. Ya. Tapi bukan berarti setiap saat kita bisa memukul orang, tidak teman-teman sekalian. Karena Nabi SAW berulang kali berusaha orang-orang Yahudi mempermainkan beliau, tapi beliau balas dengan ketenangan. Seperti contoh misalnya, yang pernah kita sudah tahu hadis sahih, ada beberapa Yahudi lewat lalu berkata, Assalamualaikum, assam kematian buat kalian. Nabi SAW mengatakan, wa'alaikum, dan untuk kalian juga. Gitu kan? Begitu saja balasannya Nabi. Aisyah marah-marah, kematian buat kalian, laknat buat kalian. Kata Nabi SAW, hai Aisyah, tenang. Gitu kan? Tenang, ya Rasulullah, tidak anda dengar apa yang mereka bilang? Tidakkah kau dengar apa yang saya jawab? Doa kita kepada Allah untuk mereka diterima, doa mereka kepada Allah untuk kita tidak diterima. Gak usah ribut-ribut, kan gitu. Karena seorang muslim bisa mengatakan, ya Allah matikan si kafir tuh misalnya. Bisa sampai itu. Kalau orang itu zalim, kafir, harbi, bisa. Nabi SAW berapa kali kan mendoakan kehancuran kaum yang membunuh para penghafal Al-Quran gitu kan. Sampai sebulan beliau kunut nazilah. Jadi itu bisa saja terjadi. Jadi tidak selamanya harus di sini masalah. Apalagi teman kantor pukul-pukulan, ada peraturan pemerintah. Nanti akhirnya kita jadi terjerumus ya ke penjara segala macam, merusak masa depan kita. Nggak perlu semua dihadapi dengan cara seperti itu. Ya, sudah selesai. Tidak mau berteman nggak usah. Jadi nggak usah terlalu ngoyo kita berteman pada orang, apalagi orang non Muslim. Setelah berhubungan suami istri, apakah boleh sholat wajib hanya dengan wudhu tanpa junub, tanpa mandi? Nggak boleh lah. Ini iseng aja bertanya. Wajib mandi junub ya akhi. Atau mungkin yang nanya masih bujang kali ini. Belum punya pengalaman ya. Belajar dari Pak Yoyo ya. Saya sebagai pelaut sering berlayar, berminggu, bahkan pernah berbulan-bulan. Masturbasi atau onani dan melamun lagi hubungan suami istri
Apa ini? Sambil menatap foto istri. Apakah ini bid'ah? Jazakallah khair, pertanyaannya membuat orang tertawa di malam hari ini. Jadi teman-teman sekalian, onani haram. Nggak boleh dalam Islam. Sama memuaskan diri dengan cara pribadi begitu nggak boleh dalam Islam. Caranya bagaimana supaya tidak terjadi? Jauhkan semua fasilitas yang bisa mengundang syahwat. Nggak boleh, gitu kan? Tapi kalau terjadi seseorang telepon istrinya dari jarak jauh, lalu kangen-kangenan, rindu, kemudian dia mungkin ya istrinya mengucapkan kata-kata sampai dia klimaks, nggak apa-apa itu halal, nggak masalah. Tapi jangan lakukan hal-hal yang tidak benar, teleponnya diciumin lah, apalah. Itu bukan istri, itu telepon, apa mau dicium gitu. Jadi jangan aneh-aneh, tinggalkan fasilitas-fasilitas ini, gitu kan? Caranya tinggalkan hal-hal yang berbau. Kalau memang istri lagi telepon, ya ucapin sayang, mungkin rindu iya, tapi jangan ke hal-hal yang tidak baik. Insya Allah kalau antum sibukkan diri dengan ibadah, maka aman gitu. Onani ini dibolehkan kalau istri yang melakukan pada suami, karena masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Artinya, perempuan itu istri kalian adalah ladang buat kalian. Maka datangi ladang kalian semau kalian. Boleh. Selama bukan dubur, tidak digauli di duburnya, tidak digauli haid dan nifas, boleh. Gitu kan? Dan dahulukan diri kalian. Jadi ini ulama merincikan sebab turunnya ayat ini adalah masyarakat Mekah terbiasa menggauli istri dengan menunggingkan istrinya. Waktu sahabat-sahabat hijrah ke Madinah dari Mekah, muhajirin, wanita Madinah terbiasa digauli dengan suaminya sementara mereka tidur dan suaminya dari atas. Maka si laki-laki ini, muhajir ini nikah sama wanita Ansar. Waktu wanita Ansar mau digaulin dengan cara orang Mekah, gak mau, nolak. Laporlah kepada Nabi SAW, ya Rasulullah begini kejadiannya. Maka turun firman Allah tadi. Wanita adalah ladang kalian, gaulilah seperti yang kalian inginkan dan dahulukan diri kalian. Jadi ibu-ibu tentunya harus bisa memahami juga ayat ini. Kalau suaminya pengen gaya tertentu itu gak apa-apa. Asal jangan hal-hal yang haram, seperti dubur gak boleh. Gitu kan? Tidak boleh, dan boleh mendahulukan diri sendiri dalam arti kata boleh membahasakan kepada pasangan saya mau begini, saya mau begitu, nggak ada masalah. Yang diharamkan saja yang ditinggalkan, yang tidak, yang boleh maka boleh dilakukan, gitu kan? Jadi saya sarankan Allah alam dijauhi ini, dan saya sarankan juga teman-teman sekalian selama memang masih ada peluang kerja dekat dengan keluarga, kerja di situ, udahlah. Kerja jauh di sana gajinya $1.000, kerja di sini $400, di sini aja nggak apa-apa. Aman, gitu kan? Daripada jauh sana menderita, akhirnya foto dicium-cium kan jadi masalah. Jadi lebih baik jangan. Allahu a'lam. Haruskah kita menundukkan pandangan apabila menonton TV atau membaca majalah? Kalau anak naik motor, anak menundukkan pandangan, anak takut nabrak Ustaz. Ini nggak tahu, memang nggak paham bertanya atau iseng bertanya. Ya akhi, kalau lagi naik motor lihat jalanan, lihat setir, tabraklah. Saya juga naik motor gitu kan. Artinya menurunkan pandangan dari yang dilarang, kan gitu. Menurunkan pandangan, lihat lawan jenis, itu dinurunkan pandangan. Tapi kalau lihat jalanan, lihat pohon, lihat isyarat lampu merahnya, jangan turunkan pandangan. Apa hubungannya? Menundukkan pandangan dari yang diharamkan saja. Gitu kan? Kalau yang diharamkan makanan, minuman, kalau semua antum tunduk, minum pun tunduk, gimana caranya? Nggak mungkin. Makanya saya bilang ini nggak ngerti benar-benar atau ada melihat majalah, ada gambar lawan jenis, langkahilah. Nggak perlu gitu. Sebagian ulama di Saudi misalnya, yang saya tahu dari mereka, itu kalau mereka melihat memang harus pun ada majalah, mereka lihat, kemudian ada sesuatu yang memang senonoh lah, tidak layak dilihat, maka mereka kalaupun itu ada di tempatnya, maka dihapus dengan spidol, mereka coret, atau memang mereka tidak perlu baca lembarannya, dilangkain selesai, gitu kan? Atau memang kalau tidak ada hajat, nggak usah dilihat sama sekali, lebih penting begitu. Bagaimana dengan nonton TV misalnya? Tergantung apa yang dilihat di sini. Ulama mengatakan ada hal-hal yang tidak termasuk dalam hal yang dilarang, seperti masalah majelis ilmu. Karena orang kalau ceramah dilihat, orang mau tahu orangnya, maksudnya dia ngomong apa, orang tahu. Di zaman Nabi SAW,
Nabi SAW pernah membaiat para wanita, sahabiat, agar mereka tidak melakukan perbuatan-perbuatan zina dan seterusnya. Itu di hadapan Nabi SAW. Mereka duduk. Terjadi pada pembebasan kota Mekah, terjadi pada beberapa titik lah ya, beberapa kejadian. Maka Nabi SAW isi pengajian dan memang dilihat gitu. Sesuatu yang terjadi gitu, umum. Di kancah peperangan, Nabi SAW seringkali membawa tidak pernah kurang dari 20-30 orang sahabiat di setiap peperangan. Dan ada satu orang wanita namanya kalau tidak salah Rufaidah. Rufaidah ini salah satu perawat dikenal sekali di Madinah. Jadi kalau ada laki-laki pun sakit dirawat oleh perempuan ini. Jadi mereka mengobati luka-luka para mujahidin. Nah ini keadaan-keadaan diistithnakan namanya, dikecualikan. Karena memang Nabi SAW membolehkan itu. Dalam majelis ilmu atau dalam pengobatan itu lain. Sekarang ada perempuan mau melahirkan, tidak ada dokter kecuali laki-laki. Maka laki-laki itu harus membantu dia melahirkan. Dia harus lihat auratnya. Itu darurat, pengobatan. Beda hukumnya, gitu kan? Beda, ini beda. Kalau ada perempuan, alhamdulillah lebih baik. Tapi kalau nggak ada, gimana caranya? Ini sudah fatwa umumnya ulama, gitu kan? Jadi memang ada keadaan-keadaan tertentu yang tidak boleh khalwat berdua, itu lain. Sekarang ada ustadz duduk berdua sama satu orang jamaahnya perempuan. Konsultasi nggak boleh. Kalau bukan tempat umum boleh. Kalau berdua nggak boleh. Kalau umum misalnya ada orang bertanya begini, itu lain. Hukumnya masih umum. Tapi kalau khalwat berdua haram nggak boleh. Jelas. Jadi ini ada pengecualian seperti itu. Ya, sama halnya kalau di TV orang lagi ceramah kita tonton, yaitu nonton ceramah, gitu kan? Itu adalah insya Allah baik dan juga dijaga. Kalau kita merasa memang melihat itu adalah bisa merusak hati kita, jangan dilihat. Gitu. Dengar cukup dengar, gitu kan? Itu sudah cukup. Bagaimana bunuh diri karena cinta? Apakah arwahnya akan gentayangan tergantung di antara langit dan bumi karena belum ajalnya jadi langit tidak mau menerima bumi pun enggan? Apakah orang yang bunuh diri di dunia maka takdirnya yang ditulis di Lauhul Mahfuz dia akan bunuh diri? Ini bunuh diri itu tidak boleh, haram dalam agama. Dan ada babnya sendiri, nanti kita bahas, jangan terburu-buru. Apapun alasannya nggak boleh bunuh diri. Tidak ada, kalau bunuh diri, kalau tadi membunuh masih ada celah-celahnya. Tapi kalau bunuh diri nggak boleh, sama sekali mutlak nggak boleh. Itu dosa besar. Alasannya apapun, apalagi kalau kena cinta. Apa cinta, mau bunuh diri gara-gara cinta? Saya gila kalau tidak nikah sama orang itu, akhirnya bunuh diri. Kenapa? Gila bener nanti. Memang cuma dia laki-laki, memang cuma dia perempuan, banyak, gitu kan? Banyak. Dan bukan cuma satu dua suku, ada ratusan suku di muka bumi ini. Ardunya buminya Allah luas. Kenapa harus bunuh diri gara-gara cinta? Ini karena tidak ada punya iman ini. Imannya nggak ada. Ada memang hadis yang berbunyi, ruh seorang mukmin akan bergantung antara langit dan bumi kalau utangnya masih belum dilunasi. Itu memang benar. Tapi itu kalau utang, bukan masalah dia bunuh diri. Kalau bunuh diri ya sudah tetap disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di kuburan karena dia melakukan dosa besar, gitu kan? Dan tidak ada namanya ruh gentayangan. Sudah kita jelaskan masalah ini. Nggak ada ruh gentayangan, nggak ada ceritanya kuburan terbuka pocong keluar, nggak ada ceritanya tangan tarik-tarik orang dari kloset, itu tuh dusta semua, nggak ada. Itu cuma sinetron film tuh yang dibuat-buat. Jadi itu semua tidak benar, tidak ada dalam Islam. Orang kalau masuk kuburan, taman dari taman surga atau lubang dari lubang neraka, nggak ada yang lain. Nggak mungkin terjadi dia gentayangan ganggu orang lain. Jadi itu tidak mungkin ya, itu tidak terjadi. Bagaimana cara menasihati kakak yang jika diajak sholat berjamaah di masjid mengatakan aku nggak mau kelihatan riak karena sholat dilihat orang. Yang penting kan sudah sholat di rumah, nggak perlu dilihat orang. Inilah waswas syaitan. Harus dilawan, gimana caranya? Perintah Allah dan Rasulnya begitu? Ini waswas syaitan ini, tidak boleh. Tapi jika kira ada tahlilan berjamaah, beliau datang dengan mengatakan kita ini hidup bermasyarakat, nggak bisa hidup sendiri. Kalau kita mati siapa yang mau ngubur kalau bukan tetangga, gitu kan? Ini waswas syaitan luar biasa, ini permainan syaitan ke dia. Sampaikan apa adanya, tugas Anda sampaikan saja. Selebihnya doakan. Kita nggak bisa mengubah orang itu. Apakah termasuk sihir orang yang mencari pesugihan dengan memelihara tuyul dan babi ngepet? Sebenarnya ada nggak si Ato? Ya, hanya cerita sinetron saja.
Allahu alam, saya tidak pernah berinteraksi sama tuyul dan babi ngepet ini. Tapi semua bisa terjadi. Namanya kuntilanak lah, apalah, pocong lah, semua itu istilah. Istilah bagi syaitan-syaitan yang dipakai oleh dukun-dukun. Di Indonesia, mungkin di negara Arab ada lagi istilah yang lain ya. Kenapa hanya ada di Indonesia ya? Mungkin karena itu bahasa kita. Itulah yang diwaris-wariskan satu sama yang lain. Kaifa haluka Ustaz Khalid? Alhamdulillah baik. Lama tak jumpa Ustaz, 2 minggu serasa 2 tahun. Rasanya kangen kalau nggak dengar tausiah Ustaz Khalid. Dengerin di YouTube udah berkali-kali nggak bosan-bosan. Sampai istri saya gerah karena yang didengar masalah poligami. Ceramah saya itu ada 300 judul. Poligami itu belum pernah judul khusus ya, cuma pertanyaan. Kenapa antum dengar yang itu? Gitu. Kan masih banyak yang lain gitu. Emang sengaja cari gara-gara kan gitu. Ana mau nanya, apakah ain bisa mengena ke barang atau hanya orang saja? Bisa ke barang. Bahkan di Saudi itu saya dengarkan dari para masyayikh, dari para ulama-ulama kita tuh bisa sampai merusak kendaraan. Ada mobil baru lewat, oh baru ya, bagus ya, itu bisa tabrakan itu. Makanya harus hati-hati. Caranya diobati dengan selalu mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah. Nah kalau di Saudi itu sudah menjadi tradisi orang karena mereka faham sekali. Dan ada hadis Nabi, hati-hati teman-teman. Bunyinya gini. Kata Nabi SAW, mayoritas umatku mati penyebabnya ain. Penyebabnya ain. Justru karena hasutnya orang. Jadi rumah tangganya orang bisa pecah, usahanya bisa bangkrut, badannya bisa sakit, itu karena ain. Dan obatnya sederhana. Obatnya setiap orang puji, kita mengatakan Masya Allah, Tabarakallah. Selalu begitu. Atau kalau kita memuji, kita juga mengucapkan. Walaupun antum tidak punya penyakit ain, tetap harus hati-hati. Setiap muji anak, muji istri, muji suami, muji kendaraan sendiri, Masya Allah, biasakan. Kalau di Saudi itu ditempel stiker tuh, Masya Allah, Tabarakallah, di mobil. Jadi orang begitu lihat mobilnya baca itu dulu, gitu kan. Di rumah juga begitu. Kalau kita masuk ke rumah-rumah yang bagus di Saudi itu pasti ditulis di depan pintu gerbangnya Masya Allah, ukirannya itu. Ukirannya itu. Kalau kita kan banyak ayat kursi, banyak Allah dan Muhammad. Kalau di sana memang tulisan itu dan memang itu perlu disosialisasikan, dibiasakan ya, karena memang itu caranya. Anak-anak kita baru lahir ada yang datang lucu ya, Masya Allah. Kita yang bilang, oh rumah kamu bagus ya, Masya Allah. Kita selalu bilang Masya Allah. Itu usahakan di lidah kita. Dulu saya suka nyanyi goyang dumang yang ditampilkan oleh artis Cita-Cita atau apa ini. Sehingga kadang saya pengen menghadiri konsernya, hampir-hampir saja saya menjadi fans Cita-Cita tadi itu ya. Tapi saya kembali menyadari kalau apa yang ingin saya lakukan adalah perbuatan yang tidak terpuji. Kemudian saya mulai punya inisiatif yang menurut saya positif, yaitu daripada saya mendengarkan lagu dan goyangan tadi, Cita-Cita itu, lebih baik saya meminta istri saya bernyanyi dan bergoyang. Ya, seperti Cita-Cita tadi. Untuk saya tanpa dibarengan musik karena kebetulan istri saya dahulu pandai bernyanyi dan bergoyang. Apakah inisiatif saya ini diperbolehkan dalam ajaran Islam? Boleh sekali, nggak masalah. Boleh, tidak ada masalah. Pak Yoyo mau praktek ya? Boleh nggak? Jadi hukumnya boleh suami dinyanyikan oleh istrinya, boleh, boleh, kan gitu. Dengan kata-kata cinta, lantunan syair itu boleh, nggak ada masalah. Bahkan dikatakan wanita ahli surga, wanita yang bisa membangkitkan syahwat suaminya. Dalam arti kata memang dia diberikan kesempatan seluas-luasnya kalau sama suaminya, boleh saja, gitu kan? Selama tidak ada hal-hal yang haram. Apakah ketika kita sholat kemudian terlintas di memori pikiran kita, misal kita habis nonton film Mahabharata dan film yang ada dewa-dewa, Athena dan lain-lain. Kemudian pas sholat terlintas dewa-dewa dan gambaran di film, apakah itu termasuk syirik? Pertama, jangan nonton. Tadi saya bicara tuh jangan, saya bilang anak kecil aja tidak boleh nonton, apalagi orang sudah besar. Ngapain mau ditipu dengan cerita kosong? Itu bohong, dusta. Dusta semua itu, jangan dinonton. Akhirnya kan lihat efeknya apa yang syaitan lakukan, dimunculkan dewa-dewa itu. Jadi nggak ingat Allah SWT. Itu bukan syirik tapi dosa. Tak, kalau syirik, kalau anda bilang oh ini Tuhan saya, pas muncul gambarnya dia, anda bilang ini Tuhan saya, nah itu baru syirik, itu nggak boleh, gitu kan? Apakah sholatnya harus diulang? Padahal kita nggak ada niat untuk berpikir ke sana, namun pikiran akal kita menyimpan memori tersebut. Ya tentu saja tidak diulang, nah, kecuali kalau memang
kita sudah sampai hal-hal yang membatalkan sholat. Seperti misal syirik gitu ya. Menganggapnya, oh ini berarti ini Tuhan saya nih. Kita iakan terbawa dalam pikiran itu baru. Karena tidak boleh mengulangi sholat tanpa ada udzur syar'i. Udzur syar'i itu batal, wudunya, belum masuk waktu baru ketahuan, salah menghadap kiblat. Nah itu mungkin. Apa benar hadis yang berbunyi barang siapa yang melakukan hubungan suami istri di malam Jumat, Kamis malam, maka pahalanya sama dengan membunuh 100 Yahudi? Ini dari mana hadisnya? Hah? Ini hadis maudhu, dusta. Nggak pernah ada. Sudah kalau mau berhubungan, berhubungan aja, nggak usah bawa hadis. Apalagi 100 Yahudi. Ini siapa yang iseng bertanya nih? Kalau mau bunuh Yahudi yang benar, datang ke Palestina. Nah itu baru benar. Apakah Ustaz Khalid keturunan orang Arab? Nah. Banyak teman anak keturunan Arab di Indonesia, jika ditanya dalam hal pernikahan, mereka mengatakan tidak boleh menikah dengan selain keturunan Arab, misal dengan pribumi dan lainnya. Dan harus menikah dengan keturunan Arab juga dengan alasan agar keturunannya atau marga Arabnya tidak hilang atau terputus. Apakah benar demikian adatnya? Jika demikian, anak orang pribumi tidak mungkin mendapatkan kesempatan mendapatkan orang keturunan Arab. Ini orang baru ikut pengajian apa nih? Karena wanita keturunan Arab biasanya cantik-cantik. Lanjutnya saya nggak usah baca ya. Ini dan kalau laki-laki tampan seperti Ustadz katanya. Ini saya nggak tambah ya. Ada keturunan memang. Ya, kakek-kakek saya dari turunan Yaman. Tapi saya sudah pernah bilang teman-teman sekalian. Semua ini marga-marga, suku-suku, bahasa, warna kulit, paras wajah, semua ini adalah variasi kehidupan yang Allah buat. Kita semua dari Adam dan Hawa, gitu kan? Semua dari Adam, tidak ada yang keluar dari Adam dan Hawa. Cuman Allah dengan kemahakuasaannya menunjukkan kebesarannya. Lalu kemudian Allah yang menamakan ini dengan suku-suku tertentu. Itu dulu yang pertama. Dan dalam Islam tidak ada rasisme. Nggak ada dalam Islam, saya Arab, saya Indonesia, saya bule, saya ini, tidak ada dalam Islam semua itu. Karena kata Nabi SAW, la farqa baina Arabin wa ajamin illa bittaqwa. Nggak ada perbedaan antara Arab dan orang ajam selain Arab kecuali dengan ketakwaan. Tidak ada sama sekali, itu memang sudah jelas satu. Jadi itu asasnya, kita Muslim tidak ada bedanya. Dan sudah cukup kalau masuk dalam saf sholat, mau orang Arab, mau orang bule, mau orang Afrika, sama semua masuk saf, gitu kan. Nggak ada bedanya, jenjang sosialnya, ekonominya sama. Dan saya sudah pernah sampaikan teman-teman sekalian, hati-hati dengan fanatisme rasisme ini ya, itu nggak boleh sama sekali. Jadi misalnya hadis yang pernah saya sampaikan bahwasanya ada orang-orang dari Ansar ya, dari Muhajirin, dari orang-orang Ansar, dari satu orang Ansar bercanda, ini sama-sama turunan Arab dari sahabat Nabi di Madinah waktu Nabi SAW masih hidup. Orang Ansar ini keluar dari masjid habis sholat asar lalu bercanda sama teman-temannya semua, ada Muhajir, ada orang Ansar. Dia bilang, hai orang-orang Ansar kesini yuk, kumpul-kumpul. Muhajirin gak boleh ikut ya. Kalau kita mungkin, ini orang Betawi ngumpul sini, sana orang Jawa gak boleh ikut. Misal contoh, bercanda. Nah orang-orang Muhajir ini juga dengar teman-temannya orang Ansar bercanda, dia juga bercanda. Ayo Muhajir kesini yuk, Ansar gak boleh ikut-ikut ya, gitu. Sambil ketawa-ketawa mereka gitu. Subhanallah, dengan hikmah Allah, Nabi SAW pas keluar dengar itu. Dikatakan dalam hadis Bukhari, raut wajah beliau berubah. Lalu beliau mengatakan, da'ha fa innaha mumtinah. Segera berhentikan ini karena ini penghancuran. Gitu kan? Dalam hadis yang lain dikatakan, tinggalkanlah karena ini yang membinasakan kalian. Enggak ada dalam Islam itu. Gitu kan? Ini penting. Termasuk di dalamnya masalah pergaulan, pertemanan, patokannya ketakwaan, pernikahan, semua itu. Cuma memang dalam Islam, khusus masalah pernikahan, kita tidak dipaksa, gitu kan? Boleh menikah dengan siapa saja. Tetapi ada anjuran dalam Islam untuk menikah dengan sepadan namanya. Sepadan itu sekufu. Kufu itu bisa masuk juga maknanya sama makanannya, sama bahasanya, ya gitu. Sama poster tubuhnya, ya, mendekati warna kulitnya. Itu semuanya itu namanya kufu. Kata Nabi SAW begini, wa ankihul akfa'a minkum, menikahlah dan terimalah lamaran orang yang sepadan dengan kalian. Sepadan ini maknanya luas ya, maknanya luas. Saya pernah berikan contoh waktu saya ceramah di Makassar. Ada kurang lebih pertanyaan
Bagaimana kalau kami orang Bugis atau orang Makassar ini menikah dengan orang Jawa, Ustaz? Sama-sama Muslim, sama-sama Indonesia, tapi tradisi kami berbeda, gitu kan? Tradisi teman-teman di Jawa lain, teman-teman di Sulawesi lain. Ini dalam Islam dibolehin enggak nih? Kalau kami nggak mau nikah sama orang Jawa, saya jawab, itu boleh dalam Islam. Kalau kita khawatir ada perselisihan yang akan terjadi, karena beda tradisi, walaupun kita disatukan di bawah naungan Islam. Tapi boleh kalau mau nikah. Boleh tidak menikah? Boleh menikah. Itu hak mereka memilih. Masalah dia nanti menikah, boleh. Tapi ingat, menikah dengan orang yang berbeda tidak sekufu dengan kita. Misal, orang Indonesia nikah sama orang bule. Ini hidup di alam mana, makanannya lain, cuaca biasa negaranya berbeda. Kemudian kita juga terbiasa dengan makanan, terbiasa dengan pakaian dan seterusnya. Lalu menikah. Bolehkah sama-sama Muslim? Boleh. Tapi ingat, kita harus butuh ekstra, ada ekstra adaptasi, kan? Harus adaptasi dengan makanannya, dengan kebiasaan keluarganya, hal-hal yang mubah dalam Islam, maka itu harus ada adaptasi. Kalau bisa silahkan, gitu kan? Kalau tidak, maka lebih aman orang yang sepadan. Tapi boleh, bukan tidak boleh. Kita lihat Nabi SAW waktu di zaman beliau itu ekspansi Islam sudah ada ya, tapi rata-rata istri beliau dari orang-orang Arab di Madinah dan di Mekah, gitu kan? Ada Maria Kipti dari Mesir, tapi satu orang itu. Artinya boleh, bukan tidak boleh. Tetapi berarti kita harus punya ekstra. Ini kalau memang berbeda sama sekali ya. Lain kalau kayak misalnya dibahasakan tadi sama akh yang bertanya. Ada turunan Arab kayak saya dan teman-teman yang lain, tinggal di Indonesia. Sudah sebahasa, sudah sama-sama sama cuacanya, sama keadaannya, maka tidak ada masalah. Dan orang-orang yang fanatisme seperti ini sebenarnya tidak benar, gitu kan? Mengatakan kami turun Arab tidak boleh nikah kecuali dengan orang Arab, itu pemahaman agama nggak benar. Bilal radhiyallahu anhu dinikahkan oleh Nabi SAW dengan Zainab, gitu kan? Salah satu wanita yang terkenal dari orang Mekah, tuan istrinya Bilal itu. Dulu bisa membeli Bilal di zaman jahiliyah. Zaid bin Haritha dinikahkan juga dengan Zainab, yang lain juga ada wanita namanya Zainab. Dua-dua wanita terkenal. Orang-orang dari muhajirin yang terkenal di Mekah. Jadi kayak istri wanita pejabat, tapi dinikahkan oleh Nabi SAW. Karena dianggap mereka akhirnya sudah kufu masuk ke Islam, sudah sama-sama tinggal di Madinah, sudah saling mengerti, nggak ada masalah. Jadi fanatisme sepertinya tidak benar, gitu kan? Tapi jangan juga kita menggunakan bahasa-bahasa yang tidak santun. Misal begini, mentang-mentang saya bukan orang Arab, kamu nggak mau. Itu nggak boleh ya. Mentang-mentang saya bukan orang Jawa, kamu nggak mau. Jadi kita seperti menjatuhkan dia, seakan-akan harus kamu terima. Belum tentu kan gitu. Karena bisa saja kita juga nanti tidak sekufu. Nantinya gini, ada orang, saya kasih contoh yang lain. Ada orang sekolahnya terlalu tinggi, si laki-laki atau si perempuan, menikah dengan orang yang tidak berpendidikan misalnya. Dan ini nanti mungkin bisa masuk, tapi harus ekstra adaptasi. Karena retorika bahasa berbeda, ini berbeda memang nggak bisa gitu kan. Maka akan sulit. Ada bisa tapi adaptasi ekstra. Beda dengan orang kalau sudah satu bahasa dari satu kampung sama makanannya. Kita sebutin makanan apa dia sudah paham. Ya, udah langsung tahu kan berbeda. Ini sudah lebih paham. Ini kan lebih enak masuknya tapi tetap boleh, bukan tidak boleh. Dan saya bilang teman-teman saudara turunan Arab atau turunan yang lain, seperti ini fanatisme nggak boleh dalam Islam, tidak boleh. Tapi kalau ada orang melamar, dia lihat takut anaknya nggak sekufu, dia punya hak untuk itu. Misal orang ini memang terlalu jauh, tidak mengerti sama sekali keadaan keluarga itu, boleh. Dari manapun dia punya hak untuk itu. Ini mesti difahamin. Allahu a'lam.